Halo Talovers! Punya mobil keren dan kencang hasil jeripaya sendiri siapa sih yang nggak patut bangga? Pastinya bentuk yang eksotis dipadu performa buas jadi prestis tersendiri bagi sang pemilik. Meski begitu, performa ganas dari dapur pacu nggak harus sinkron sama penampilan. Nggak sedikit juga yang kelihatannya nggak meyakinkan tapi sanggup bikin wajah para pemilik supercar cemberut sepanjang hari. Sebelum kita lanjut videonya, ingat ya, beberapa di antara cuplikan ini mungkin berbahaya untuk ditiru karena dilakukan di jalan raya. Kalau mau balapan, ya di sirkuit tertutup, jangan sampai nyelakain orang lain, oke? Sekarang, yuk kita simak videonya, check this out! Dambaan nyari semua pencinta otomotif mobil yang pernah memegang rekor sebagai mobil road legal tercepat di muka bumi. Saking tingginya prestis dan nama besarnya, mobil ini dimiliki oleh banyak banget public figure kaya raya. Namun sayangnya, Bugatti Chiron ini harus bertekuk lutut dengan sedan kompak asal Jerman Audi S4 yang merupakan versi performa tinggi dari A4. Udah gitu, S4 yang jadi rivalnya ini merupakan generasi pertama keluaran tahun 90-an akhir. Meskipun cuma kalah tipis, tetap aja judulnya sebuah hypercar dikalahin sama sedan 4 pintu. Usut punya usut, S4 tersebut telah dicun hingga 1000 horsepower. Pantas aja ya. Hey, ada Godzilla di landasan pacu. Tenang aja, Godzilla yang dimaksud di sini adalah julukan dari Nissan GT-R generasi terakhir. Dengar namanya aja lumayan bikin keder ya. Tunggu. Ada yang nantangin tuh. Mobil yang mirip Mini Cooper ini adalah sebuah Trabant 601, mobil rakyat asal Jerman yang diproduksi antara tahun 1964 hingga 1990. Melihat spek aslinya yang cuma mesin hemat bahan bakar, rasanya nggak mungkin mobil ini sanggup nantangin Godzilla. Tapi biar video ini yang ngejawab, nggak perlu basa-basi, tiba-tiba, wush! GT-R-nya diasapin sama Trabant. Dengar-dengar sih, ruang mesin Trabant cukup gede buat nampung mesin 3000 cc turbo. Dikombo sama bobot yang ringan. Wajar lah larinya kayak gini. Lambang kuda jingkrak di sebuah mobil seakan jadi isyarat kalau di balik kap mesinnya ada luapan tenaga buas yang siap membawa pemiliknya berlari sekencang mungkin. Termasuk Ferrari 458 ini yang siap adu mekanik dengan siapapun di lintasan. Di saat yang bersamaan, datanglah sebuah VW Passat Wagon keluaran tahun 80-an. Apa mungkin mobil keluarga tahun jebot bisa ngalahin supercar modern? Gumam para penonton. Ternyata, akselerasi dari wagon favorit warlock Eropa ini sukses mengalahkan 458 berkelir Rosso Corsa ini, bahkan sejak gigi 1. Gila, plot twist banget ya. Dari kuda jingkrak, sekarang kita beralih ke banteng ngamuk. Semua pasti setuju kalau Huracan adalah salah satu paduan paling pas antara performa dan estetika yang diracik oleh Lamborghini. Tapi siapa sangka mesin 10 silindernya yang merdu itu harus bertekuk lutut setelah kalah telak dari sebuah farm truck. Yes, ini nggak mengada-ngada. Yang ngasepin Huracan ini adalah sebuah truk ransilan Dodge tahun 70-an akhir. Selisihnya sampai segitu pula. Salut deh sama Dodge-nya. Honda Civic, mobil andalan anak muda sejak zaman dulu sampai sekarang. Di zaman 90 awal, kita mengenal Civic Genio si sedan dan Estilo si hatchback. Keduanya dicintai karena mesinnya yang operable, melebihi 2 kali lipat tenaga standarnya. Walau memang punya citra kayak gitu, nggak ada yang mikir kalau mobil yang dalam kondisi standar tampangnya kalem ini bisa nantangin sebuah Ferrari. Tepatnya 550 Maranello. Mana pas lewat rasanya santai aja gitu. Kayak nggak lagi beban apa-apa. Widih. Tapi inget ya, aksi ini jangan ditiru. Soalnya dilakukan di jalan umum walaupun kelihatannya ini jalan tol. Buat yang hobi main game balap kayak Need for Speed atau Gran Turismo, tentu familiar banget kan dengan Nissan Fairlady Z. Bukan yang paling kencang, tapi seru aja bawanya. Ditambah lagi nama besar Porsche yang udah pasti kencang.
Semua tampak berjalan seharusnya sebelum kedua mobil yang memiliki reputasi baik soal performa ini bertemu dengan seekor hatchback keluaran tahun 70-an akhir. Memang sih, Golf adalah mobil yang banyak dibikin jadi jauh lebih kencang dari standarnya. Tapi kalau jadi owner Fairlady dan Porsche-nya, rasanya nyesek juga disusul enteng begitu. Bukan lada yang dipakai di dapur buat bumbu masak. Lada yang satu ini adalah brand mobil asal Rusia. Di frame ini, kamu lagi ngeliat Lada Niva. SUV bantet yang modelnya nggak ganti-ganti sejak tahun 1977 sampai sekarang. Wow, model abadi nih. Semua orang bisa bilang tampangnya outdated banget, tapi mesinnya, juga biasa aja. Dalam keadaan standar, mesin 1700 cc-nya yang populer cuma bisa lari maksimal 130 km per jam. Pelan. Beda lagi ceritanya kalau udah dimacem-macemin sama orang sana. Lihat nih, Nissan GT-R bukanlah lawan yang sepadan buat Niva di drag race. Bahkan, siapapun yang merancang Niva ini pasti nggak pernah berpikir mobil ini bakal dipakai balapan ngelawan supercar. Tapi, adu sprint 402 meter ia menangkan dengan mudah. Putin bakal bangga banget nih. Volvo sejatinya jarang banget kedengeran gaungnya di dunia motorsport. Walaupun mereka bukannya nggak pernah ikutan juga, tapi beda lah ya. Orientasi mereka lebih ke arah konsumen moderat yang mengutamakan safety, apalagi untuk sekelas sedan kompak S40. Entah modifikasi apa yang dilakuin ke mobil ini sampai-sampai bisa bikin Lamborghini Gallardo kewalahan saat rolling start. Uniknya, meskipun sempat ketinggalan pas tarikan awal, S40 ini bisa ngejar sampai akhirnya unggul lumayan jauh. Thumbs up, skill pengemudi juga main nih di sini. Nah, itu dia tadi, sekumpulan cuplikan para mobil-mobil yang tampangnya nggak mencolok, tapi performanya buas atau biasa disebut sleeper yang sanggup bikin supercar keteteran ngelawannya. Tapi ingat, sekencang-kencangnya mobil kamu, jangan sekali-sekali meniru adegan ini di jalan umum ya. Selain membahayakan diri sendiri, orang lain yang udah berusaha berhati-hati juga bisa kena imbasnya. Jadi kalem aja. Kalau mau balapan, di sirkuit ya, oke?